Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman. Ada yang mengatakan kami adalah orang Islam. Ada yang mengatakan wahai Muhammad engkau adalah Rasulullah. Wahai Muhammad kami adalah umatmu. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Mereka bukan orang yang beriman. Mereka bukan umat Nabi. Mereka bukan hamba Allah yang taat kepada Allah, yang Allah ridho kepada mereka. Kenapa Allah menolak ucapan mereka? Kenapa ada orang yang ketika mengatakan kalimat iman, mengatakan kalimat syahadat, Allah menolak ucapan mereka? Kenapa? Karena jawabannya Allah katakan fi qulubihim marad, hati mereka ada penyakit. Allah tidak melihat ucapan kita lebih dulu. Allah tidak melihat perbuatan kita lebih dulu. Tetapi yang pertama Allah lihat adalah isi hati kita. Sehingga kalau isi hati kita tidak selaras dengan perbuatan kita adalah perbuatan yang baik tapi hatinya buruk, maka Allah akan menolak amal-amal kita. Allah akan menolak ucapan-ucapan kita. Inilah pentingnya kita membersihkan hati dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amal kita. Membersihkan hati itu oleh para ulama disebut dengan istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita agar hati itu tidak kotor? Karena sesungguhnya hati itu adalah tempat Allah menyimpan hidayah. Sehingga kalau tempat itu kotor, hidayah itu akan rusak. Hidayah ini seperti sesuatu yang mudah sekali rusak. Dia berharga tetapi gampang rusak. Seperti makanan yang mudah basi. Sehingga ketika dia disimpan di satu tempat yang kotor, maka hidayah itu akan rusak. Hati adalah rumah bagi iman. Sehingga kalau rumahnya kotor, iman tidak akan nyaman berada di sana. Hati adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengilhamkan kebaikan. Tetapi kalau hati itu penuh dengan keburukan, maka ilham-ilham kebaikan dari Allah tidak akan masuk ke dalamnya. Al-Quran, kemudian rahmat Allah, kemudian ide-ide yang baik. Semua itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Makanya kita harus rutin membersihkan hati kita. Kita rutin membersihkan perangkat elektronik kita, membersihkan handphone, membersihkan laptop, baik yang fisik ataupun yang softwarenya. Hardwarenya kita bersihkan, softwarenya pun kita bersihkan. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan hati. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik, seluruhnya ikut baik. Tetapi kalau dia rusak, seluruhnya akan ikut rusak. Maka dia adalah hati. Hati adalah rajanya tubuh manusia. Sehingga ketika dia mensabdakan kalimat yang baik, maka seluruh organ tubuh manusia itu akan melakukan kebaikan. Tetapi kalau raja ini menyampaikan perintah kepada keburukan, seluruh organnya juga akan ikut melakukan keburukan. Yuk kita perbaiki hati kita. Yuk kita bersihkan hati kita. Salah satu cara membersihkan hati adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar adalah seperti hujan yang membersihkan bumi dari kotoran-kotoran. Istighfar adalah seperti api yang membersihkan dosa sehingga tidak tersisa. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Dan kita juga perlu belajar tentang hal-hal yang membuat hati kita menjadi keras. Ada banyak hal yang menjadikan hati seseorang itu keras. Sehingga kalau hati sudah keras, dia tidak mudah untuk tersentuh. Ketika membaca Al-Quran, dia tidak tersentuh. Ketika mendengarkan nasihat, dia tidak tersentuh. Ketika dia sholat, dia tidak khusyuk. Kenapa? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik adalah al-jidal, banyak berdebat dengan nabi-nabi mereka. Sehingga qasat qulubukum min ba'di dzalik, hatinya menjadi keras. Lalu kalau kita berarti mendebat orang-orang solih, mendebat ulama, mendebat guru, mendebat nasihat yang baik. Semakin sering kita mendebat kebenaran, summa qasat qulubukum, semakin keras hati kita untuk menerima hidayah. Maka cara membersihkan hati itu dengan dua, istighfar dan mendengarkan ilmu atau nasihat yang baik. Semakin sering kita beristighfar, semakin bersih hati kita. Semakin sering kita mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang baik, semakin bersih hati kita. Satu, dawamkan istighfar.
sebagai pembersihan hati dan jiwa. Yang kedua, jangan mendebat guru atau ulama saat mendengar nasihat-nasihat baik dari mereka. Barakallahu fikum.